Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. So kita akan masuk pembahasan dari Bitcoin. Before saya start, I would like to remind you guys kalau saya di sini bukan financial advisor, so make sure gunakan video ini untuk pelengkap analisa teman-teman ya. Jangan dijadikan sebagai patokan untuk melakukan transaksi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Pertama, saya pengen bahas dari time frame daily dan saya pengen remind kalau kita sudah melakukan analisa menggunakan Elliott Wave Theory di mana kita berpotensi saat ini lagi memasuki impulsive wave, tapi untuk subwave. Subwave itu artinya gini guys. Di dalam Elliott Wave Theory, di dalam penguatan wave 1 ini itu terdiri atas wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi saat ini kita bilang subwave atau wave kecilnya dia untuk menuju ke wave 1 atau wave yang lebih besar. Oke, karena overallnya harusnya kita itu udah lagi menuju ke wave 5 nih guys. Jadi ini wave 3 ke wave 4. Dan nextnya adalah wave 5 yang udah pasti lebih tinggi daripada si wave 3 ini. Nah cuman untuk proses ke wave 5 itu nggak bisa dong market semerta-merta langsung naik begini gitu kan. Nggak ada koreksi sama sekali. Nah itulah dimana subwave ini berfungsi sebagai cara kita untuk memproyeksikan market. Koreksinya sejauh mana, penguatannya sejauh mana, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk dari wave 4 kita mulai ke wave 1 yang wave kecilnya, nah itu terdiri atas wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Nah, pertanyaannya nih, apakah sudah pasti akan seperti itu senarionya? Ya tentu tidak, oke? Makanya di sini kita melakukan analisa dan kita coba mencari tahu, mengidentifikasi kondisi market saat ini apakah sesuai dengan proyeksi yang kita harapkan atau kita ekspektasikan, oke? Nah, sementara kita berpotensi menemukan wave 3 itu di kisaran area ini gitu. Nah, secara teori itu sudah sesuai karena wave 3 itu sudah pasti lebih tinggi daripada wave 1. Ini penguatan wave 1 dan ini penguatan wave 3 ya. Kalau kita geser guys ya, kita geser ini ke sini ya. Kalian bisa lihat selisihnya ya. Jelas lebih tinggi wave 3. Oke, penguatannya. Dan itu artinya sudah memenuhi syarat. At least dia menguat sampai kisaran sini aja, itu sudah memenuhi syarat. Dan lagi, kita itu sudah 8 hari berturut-turut penguatan candlenya guys. Ya, bull candle. Close-nya itu selalu higher high. Maka, sebenarnya akan sangat menarik kalau misalkan Bitcoin itu nggak kelihatan yang namanya pullback-nya atau koreksinya dulu. Memang sewajarnya adalah kita ngelihat dia terjadi koreksi atau pullback dulu. Oke? Dan jika terjadi pullback, maka sesuai dengan gambaran kita, mungkin kita sedang mencoba untuk mencari wave 4-nya kita sebelum meneruskan ke wave 5 dari subwave wave 1. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi untuk potensial supportnya itu udah pasti di kisaran area 35.500. Itu potensial ya kita bilang. Kenapa? Karena sebelumnya market itu katakan di situ cukup lama ya. Ini saya hilangkan dulu panah-panah cantiknya. Nah, kalian lihat di sini ya, ini adalah kisaran area $35.000, ini juga sama, ini juga sama, ini pun sama, ini pun sama ya, ke-reject di situ, di sini juga sama. Dan kalau misalkan dia berpotensi balik, mungkin kita akan ngetes level tersebut. Alright? Dan kalaupun ngetes, ya udah gitu guys. Seandainya dia masih bertahan di kisaran level tersebut dan kita ngelihat ada potensi dia bisa bereaksi terhadap trendline yang sebelumnya saya gambar juga di sini ya. Ini trendline saya hubungkan guys. Alright? Kalau misalnya kita bisa ketahan di kisaran level tersebut, which means itu adalah confluence of support, terdiri dari support yang ini. Oke, dan juga support trendline yang ini yang terakhir kita breakout dan kita mungkin retest sebelum kita penguatan lagi. Apakah possible? Yes, jawabannya possible untuk scenario seperti itu. Nah, kalau saya pribadi sih saat ini ngelihat kondisi market itu cenderung lebih ke bullish ya. Pertama, kita sudah breakout dari si falling wedge pattern ini ya, falling wedge pattern yang terjadi di sini. Oke, kita sudah breakout dari falling wedge pattern, kita juga sudah keluar dari si descending channel ini, artinya sudah confirm banget nih beberapa potensi menunjukkan memang ini adalah indikasi bullish atau ya kemungkinan reversal gitu untuk pergerakan si Bitcoin saat ini. Even though kalau misalnya kita zoom out a little bit, kita ngelihat ini memang masih berpotensi ada pressure dari seller ya. Karena last recent high-nya itu berada di kisaran area ini guys ya. Kalau misalnya kita bicara trend bigger time frame, the whole universe,
saat ini ya tidak bisa dipungkiri bahwa market itu membentuk yang namanya lower high dan juga lower low. So, kita bisa aja ngetes sejauh-jauhnya sampai level ini ya. Dan itu berarti di kisaran 48.000, tapi belum tentu ya, belum tentu nih ketika market menguat sampai situ. Belum tentu ini benar-benar sudah menjadi bullish overall. Oke, kita tetap harus antisipasi ada rejection di kisaran area itu. Kita ngelihat ada reaksi yang cukup kuat sehingga market bisa aja mantul, karena itu memang potensial ya. Saya sih proyeksikan di kisaran wave 1 subwave-nya di situ. Berarti kalau misalkan memang kita sampai sana, mungkin kita akan ngelihat nextnya wave 2 dulu guys ya. Dia akan ngebentuk wave 2 dulu, baru nanti next wave-nya adalah wave 3-nya guys. Dan itu mungkin di kisaran area ini gitu ya. Atau recent all time high yang ada di kisaran area itu. Oke, nah ini adalah untuk jangka panjang. Saat ini kita bisa dibilang sedikit mengawang-awang, karena bukan ngawang-awang sih, tapi lebih tepatnya ini memang kondisi yang mungkin bisa terjadi gitu ya overall-nya. Dan itu mudah-mudahan bisa dapat nih gambarannya teman-teman. Alright, now balik lagi ke topik. Kenapa kita berpotensi menemukan resistance dan ada potensi untuk koreksi atau pullback? Pertama, obviously, tren yang sehat itu harus ada higher low. Oke, please diingat dan jangan lupa untuk nonton ya. Nonton di apa namanya ini, kalian punya apa sih namanya, study time ya. Make sure kalian mampir ke channel saya, nonton study time. Ups, nggak ketemu guys. Oke, ini ya study time. Nggak ketemu juga. Oke, nah ini ya guys, study time. Make sure kalian mampir dan nonton study time membahas tentang membahas tentang technical analysis untuk belajar dan juga gimana cara mengidentifikasi tren. Oke, mampir ke sini. Oke, nah jadi itu untuk time frame daily. Kita memang harus ngelihat adanya higher low supaya kita ngelihat tren yang sehat dan kuat. Oke, nah langsung lanjut ke time frame yang kecil, yaitu di time frame 4 jam. Saya pengen kasih update dulu di time frame 4 jam guys. Jadi sementara di time frame 4 jam itu kita membentuk semacam rising wedge pattern ya, dimana ini sebenarnya bisa menjadi indikasi kita melihat market itu berpotensi koreksi dulu atau pullback dulu. Karena secara tren, mungkin buat teman-teman yang udah nonton pasti paham yang saya maksud. Breakout yang terjadi di kisaran area ini, oke, ya, breakout yang terjadi di kisaran area ini itu cukup strong. Jadi kalau saya geser line-nya sebentar, kalau saya geser nih line-nya ke sini ya, dan kita compare dengan breakout yang terjadi pada area ini ya, kalian lihat ya, the momentum daripada si buyer-nya itu sebenarnya melemah. Dia cenderung lebih slow dibandingkan breakout yang pertama. Itu pertama dari segi momentum. Kedua, kalian lihat dari segi RSI-nya itu menunjukkan ada yang namanya bearish divergence, sementara market mengalami penguatan. Artinya secara tren itu sudah mengalami pelemahan. Penguatan terhadap buyer-nya itu sudah mulai mengalami pelemahan. Kurang lebih seperti itu. Plus di sini terbentuk rising wedge pattern, yang mana rising wedge pattern itu kecenderungannya adalah bearish reversal pattern kalau dia terjadi breakout terhadap level itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi bukan berarti kalian langsung short gitu ya dari sekarang, karena balik lagi ini masih ada potensi dia kepantul dan naik lagi dulu guys ya. Ngetes level ini baru nanti bisa jadi ada koreksi. Oke, itu bisa aja terjadi. Makanya kita harus melihat kondisi lebih baik saat terjadi konfirmasi. Dan kalian perlu perhatikan di sini ada exponential moving average 21, 34 dan juga 55. Pasca dia crossover di sini, bull cross, kalian lihat tren itu berubah secara signifikan. Oke, dan mungkin nih sejauh-jauhnya kita koreksi itu bisa aja cuman sampai di kisaran recent low-nya dia di kisaran area ini ya, 37.897. Mungkin saja sebelum akhirnya dia either menguat lagi atau malah membentuk semacam head and shoulders pattern. Oke, yang mana artinya the bigger correction, dan itu mungkin memenuhi kualifikasi kita untuk time frame daily-nya, dan itu bisa jadi koreksinya sampai kisaran level $35.000, dan berarti itu di kisaran area ini guys ya, $35.000, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah potential scenario yang saya lihat saat ini. Tetap pesan saya adalah don't fight the trend, always love the trend ya, karena itu yang akan membantu kalian untuk make profit lebih besar dibandingkan kalian lose. Alright, itu aja update seputaran Bitcoin. Hopefully this video can help and I'll see you guys in the next update. Cheers.